Halo Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mirma Rosadi Betty dengan NIM 24030100255, kelas E semester 3, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Logika dan Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis kasus dengan tema problem solving dengan pemikiran logis dan sistematis dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Kasus ini saya pilih karena pengelolaan dana desa merupakan isu yang sangat dekat dengan masyarakat, menyangkut keuangan negara, serta menjadi indikator keberhasilan administrasi publik di tingkat yang paling rendah, yaitu di tingkat desa. Melalui video ini, saya akan membahas permasalahan pengelolaan dana desa, bagaimana dana desa ini harus dikelola secara sistematis, mulai dari hubungan dana desa dengan administrasi publik, identifikasi masalah, analisis penyebab, evaluasi dampak, kesimpulan, hingga rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditujukan untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan dengan tujuan untuk menjadikan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis dengan prioritas pembangunan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa termasuk infrastruktur, BUMDes, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hubungan dana desa dan administrasi publik. Sebelum masuk ke dalam analisis kasus, kita perlu memahami dulu mengapa dana desa sangat penting dalam konteks administrasi publik. Dana desa itu merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang dialokasikan langsung ke desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pelaksana administrasi publik di level yang paling rendah, yaitu level desa. Pemerintah desa memiliki beberapa tanggung jawab untuk merencanakan program pembangunan, kemudian mengelola dana desa ini, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Artinya pengelolaan dana desa ini harus bisa dilakukan dengan sangat terbuka dan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa saja dana desa ini digunakan untuk apa saja dan apakah penggunaan dana desa ini merata atau tidak. Namun ketika dalam prosesnya ini seringkali pemerintah desa itu melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Artinya, pengelolaan dana desa menuntut kemampuan problem solving yang baik, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas program, hingga mengevaluasi hasil kebijakan. Namun, ketika proses problem solving tidak dilakukan secara logis dan sistematis, maka program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, berpotensi menimbulkan penyimpangan, dan tujuan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak tercapai secara optimal. Tahap pertama dalam pemikiran logis dan sistematis adalah identifikasi masalah. Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya, yang pertama terjadinya penyimpangan anggaran dan praktik korupsi. Yang kedua, program pembangunan desa yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat di desa, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam program pengelolaan keuangan desa. Kasus-kasus seperti laporannya fiktif, markup anggaran, dan pembangunannya mangkrak seringkali kita temui di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai desa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola dana desa belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa dalam proses penggunaan dana desa ini belum disusun secara rasional dan terstruktur, sehingga kepentingan publik belum sepenuhnya tercapai dan belum maksimal. Setelah masalah identifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis akar penyebabnya. Yang pertama adalah rendahnya kapasitas aparatur desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki kompetensi memadai dalam perencanaan anggaran, administrasi keuangan, serta penyusunan laporan, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi, perencanaan yang tidak sesuai dan tidak berbasis data, serta ketergantungan pada pihak luar yang justru membuka peluang untuk penyalahgunaan dana desa ini. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan. Secara formal, pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengawasan seringkali tidak berjalan secara optimal. Audit tidak dilakukan secara rutin, koordinasi antar lembaga sangat lemah, dan sanksi terhadap pelanggaran kurang tepat. Akibatnya penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini, dan juga di sini kalau kita lihat tadi saya menyebutkan bahwa pengawasan juga harus dilakukan oleh masyarakat, namun seringkali masyarakat
merasa tidak perlu ikut campur atau mereka merasa sudah cukup, padahal seharusnya mereka harus bisa melaporkannya. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Informasi mengenai perencanaan dan penggunaan dana desa seringkali tidak disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Masyarakat tahu bahwa ada dana desa, tetapi tidak paham untuk apa digunakan dan bagaimana alur penggunaannya. Dari desa langsung kemana begitu. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu memang ada, tapi tidak tahu seperti apa proses penggunaan dana desa ini. Hal ini tentunya akan menyebabkan lemahnya kontrol sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dari sudut pandang problem solving, seharusnya setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur desa harus diketahui oleh masyarakat. Apapun yang dilakukan harus terbuka dan transparan kepada masyarakat. Dari permasalahan-permasalahan di atas dapat menyebabkan berbagai dampak-dampak yang ada kepada masyarakat. Yang pertama yaitu program pembangunan desa menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Banyak sekali kegiatan yang hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah desa menggunakan anggaran-anggaran ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan, supaya sebentar ketika melaporkan hasil dana desa ini, mereka bisa menipu. Mereka bisa membuat sebuah rekayasa bahwa mereka sudah menggunakan untuk ini, tapi kegiatan itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Mereka harusnya bisa melihat hal lain yang dilakukan dan lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat di desa menjadi terhambat. Dana desa yang seharusnya digunakan menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan justru tidak memberikan perubahan yang signifikan. Banyak daerah yang kepala desanya ini kalau sudah naik jadi kepala desa itu bukan masyarakat di daerahnya tidak maju, tapi yang ada dirinya semakin kaya. Itu juga merupakan salah satu masalah yang paling sering ditemukan dan dampak yang ditemukan dalam masyarakat. Yang ketiga itu kualitas pelayanan publik di desa menurun. Dari penyalahgunaan dana desa ini menyebabkan berbagai macam hal. Kualitas pelayanan publik itu menjadi menurun karena uang ini tidak digunakan secara baik, sehingga dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun administrasi, semuanya tidak berjalan secara lancar karena ada penyalahgunaan dana desa ini. Yang keempat, dalam jangka yang panjang, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Sehingga dari kepercayaan masyarakat desa yang menurun kepada kepercayaan masyarakat di desa yang menurun kepada aparatur desa, hal ini akan menimbulkan suatu masalah yang baru, yaitu masyarakat menjadi tidak peduli dan masyarakat tidak mau lagi ikut serta dalam partisipasi publik ketika ingin membangun desa itu. Jadi mereka membiarkan saja pemerintah membuat aturan atau apa, sehingga akan melemahkan kontrol terhadap pemerintah desa. Jadi karena sudah melihat bahwa dana desa ini tidak digunakan secara baik, dan kemudian masyarakat juga merasa tidak didengar, tidak diperhatikan, sehingga mereka juga merasa bahwa mereka tidak perlu lagi ikut campur, biar itu menjadi urusan pemerintah desa saja. Tidak perlu lagi kami masyarakat ikut ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan untuk penggunaan anggaran dana desa ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya problem solving yang tidak logis dan tidak sistematis bukan hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan masalah yang baru lagi dalam masyarakat, sehingga masalah yang sudah ada, yang karena penyalahgunaan dana desa dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah yang baru lagi. Baik, yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan dana desa tidak hanya disebabkan oleh individu aparat desa, tetapi juga oleh sistem administrasi, kualitas sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan yang belum optimal. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang baik di atas kertas dapat gagal di tahap implementasi jika tidak didukung oleh pemikiran yang logis dan sistematis dalam problem solving. Tanpa pendekatan yang terstruktur, kebijakan dana desa berpotensi melahirkan permasalahan baru, bukan menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desa itu sendiri. Kemudian yang berikut ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat saya berikan untuk menangani masalah ini. Sebagai bentuk penerapan problem solving yang logis dan sistematis, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas aparatur desa.
ketika aparatur desa sudah dipilih oleh masyarakat, sebaiknya pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan di berbagai bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dan pelaporan, terutama untuk bendahara-bendahara desa. Sehingga ketika sudah naik jabatan, diberikan pelatihan yang rutin dan juga pelatihan secara berkala, sehingga orang-orang yang memegang jabatan itu mereka menggunakan kemampuan mereka secara baik. Artinya kemampuan mereka sudah ada, tapi dilatih lagi agar semakin menjadi lebih baik. Yang kedua, memperkuat sistem pengawasan dengan audit rutin, koordinasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang tegas. Jadi, untuk audit dana desa ini tidak hanya dilakukan secara 1 tahun sekali, tapi bisa juga dilakukan secara 3 bulan sekali, agar ketika dilihat atau dibaca audit dana desa ini tidak bertumpuk-tumpuk begitu. Jadi kayak lihat langsung, oh jelas apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa ini. Kemudian koordinasi antar lembaga itu sangat penting agar suatu kebijakan bisa efektif, agar dananya bisa berjalan atau diberikan secara efektif kepada masyarakat, memerlukan koordinasi antar lembaga yang sangat-sangat kuat dan sinergis. Jadi tidak hanya pemerintah desa dan masyarakat saja, namun ada pihak-pihak dari seperti inspektorat daerah, mereka bisa melakukan koordinasi yang berjalan dalam beberapa bulan sekali untuk melihat bagaimana keadaan di desa itu, serta penerapan sanksi yang tegas. Ketika sudah melihat ada masalah di desa, pemerintah harus mampu memberikan sanksi yang tegas. Mungkin saja ada bendahara itu ketika melakukan audit ada hal-hal yang dianggap tidak masuk akal, pemerintah harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Jangan karena mereka menganggap bahwa ini kita sama-sama kerja di satu lingkungan sama, jadi sanksinya biasa saja. Tidak, pemerintah harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Yang ketiga, menerapkan transparansi berbasis digital melalui informasi papan publik atau informasi publik papan informasi begitu. Biasanya di desa-desa itu ada satu baliho yang besar yang sudah memuat tentang dana desa. Jadi dana desanya berapa, terus digunakan untuk apa saja, itu biasanya ada. Tapi kalau belakangan ini yang saya lihat itu ada beberapa desa yang tidak memakai itu atau tidak memasang baliho yang itu, sehingga dari sini sudah bisa kita lihat bahwa tidak hanya transparansi. Jadi rekomendasinya itu menerapkan transparansi yang lebih baik lagi. Mungkin pemerintah juga bisa melakukan pengecekan di desa-desa apakah yang baliho besar itu sudah ada atau belum, informasi terkait penggunaan dana desa itu sudah ada atau belum. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Jadi di sini bukan hanya pemerintah aparatur desa sendiri yang mengatur tentang keuangan ini, namun masyarakat juga harus ikut aktif dan ikut serta aktif dalam merencanakan dan mengawasi bagaimana program dana desa ini berjalan dan dilakukan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Demikian analisis kasus saya mengenai problem solving dengan pemikiran logis dan sistematis dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Melalui kasus ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah secara rasional dan terstruktur serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.